Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan, kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas, kita anti rasialisme, kita anti apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78, Honden and Inlander Verboden, saudara-saudara. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pernyataan ini sungguh keren sekali. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini sesaat usai pelantikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Tanya para sahabat, wahai Nabi, apa ada taman sorga yang ada di alam dunia? Apakah ada taman sorga yang ada di alam dunia? Maka Nabi mengatakan, qala hillatut ta'lim wa fi riwayatil ukhra hillatut dzikir. Taman sorga yang ditebar oleh Allah Ta'ala di alam dunia adalah perkumpulan-perkumpulan ilmu dan perkumpulan-perkumpulan zikir. Sehingga siapa orang yang mereka gemar duduk berkumpul di salah satu taman sorga Allah di alam dunia, insya Allah Allah akan kumpulkan ia nanti di taman sorga yang hakiki bersama baginda Nabi Muhammad. Ya ikhwan rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang masalah ilmu, tentang kemuliaan ilmu, itu luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, idza man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang gemar, ya, yang ringan langkah kakinya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, Allah akan permudah jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya ilmu, begitu luar biasanya ilmu, sehingga Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu. Darajat pakai isim jamak, artinya dengan beberapa derajat. Sebagian ulama dan semua para ulama tidak ada yang berani memvonis berapa derajat yang Allah angkat bagi orang-orang yang gemar duduk di majelis ilmu. Ulama nggak ada yang bilang, dan nggak ada yang berani memberikan daripada sekian derajat, 4 derajat, 5 derajat, nggak ada yang berani. Kenapa? Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bagi mereka orang-orang yang mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa mengambil patokan, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan baina darajatain, di antara derajat pertama untuk mencapai dalam derajat yang kedua, hamsamiyah sanawat bil ibadah, maka dia harus tempuh dengan cara ibadah selama 500 tahun. Artinya kalau kita di sini melihat isim jamak itu paling sedikit artinya 3. Dan di sini nggak ada yang tahu berapa derajat, tapi yang pasti 3.
Sehingga kalau kita bisa mengambil dengan bilangan yang paling kecil, orang yang duduk di majelis ilmu, maka akan diberi pahala oleh Allah seperti dia ibadah, berarti 3 dikali 500 tahun, berarti dia dapat ibadah 1500 tahun cuma duduk sesaat di majelis ilmu. Duduk sesaat saja di majelis ilmu, kau luangkan waktu di majelis ilmu, maka kau sudah ditulis oleh Allah selama ibadah selama 1500 tahun. Hadza khususiyya li ummati sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Ini keistimewaan bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nawadir karya Al-Imam Ahmad Syihabuddin, di situ ada salah satu kisah menarik. Ada seorang hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Begitu banyak maksiatnya, luar biasa. Kemudian Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, datang kemari. Datang malaikat Jibril, diperintah oleh Allah, wahai Jibril, tanyakan kepada si fulan hambaku ini, tanyakan dia, apakah dia ini ulama apa bukan? Pertama, apakah namanya seperti nama para ulama? Apakah dia keturunan ulama? Mungkin ayahnya atau kakeknya atau buyutnya ada enggak ulama? Apakah dia pernah duduk bersama ulama? Apakah dia cinta terhadap para ulama? Apakah dia ini pernah makan dan minum bareng bersama para ulama? Tanyakan sama itu orang. Datang malaikat Jibril, tanya kepada si fulan, wahai fulan, beberapa pertanyaan diajukan kepadamu dari Allah Ta'ala. Pertanyaan ini. Apa jawabannya? La ya Jibril, tidak, saya bukan ulama, gak pernah hadir majelis, gak pernah duduk sama ulama, gak pernah makan sama ulama, nama saya tidak seperti nama para ulama, saya bukan keturunan ulama, dan lain sebagainya. Datang malaikat Jibril kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, ya Rabbi, walaupun saya tidak mempertanyakan kepada si hamba, tapi engkau ini pasti mengetahui apa jawabannya, karena sesungguhnya engkau ini adalah zat yang maha mengetahui. Kemudian akhirnya apa? Sesungguhnya hambamu mengatakan enggak ya Allah, tidak ya Rabb. Baik, wahai Jibril, tanya lagi pertanyaan terakhir. Apakah dia cinta terhadap seseorang yang seseorang itu cinta terhadap ulama? Artinya punya sahabat yang cinta sama ulama enggak? Punya daripada teman yang cinta sama ulama enggak? Tanyain. Datang malaikat Jibril tanya, kamu punya teman, punya sahabat yang cinta dengan ulama? Maka orang ini mengatakan, na'am ya Jibril, iya, saya dulu di masa hidup saya punya teman, saya punya sahabat karib, sahabat saya ini suka hadir majelis-majelis, sahabat saya ini cinta sama para ulama. Apa kata Allah? Wahai Jibril, cintanya dia kepada sahabatnya yang sahabatnya cinta terhadap ulama cukup menjadi alasan bagiku untuk mengampuni semua kesalahannya. Saat ini pindahkan dia, masukkan ke dalam sorga. Cinta sama para ulama pakai wasilah itu bisa jadi satu kabar gembira, bisa masuk ke dalam sorga. Apalagi bila kita cinta langsung kepada para ulama, apalagi kita punya anak ulama, apalagi kita di sini menjadi para pecinta ulama, bahkan apalagi kalau kita dicintai sama ulamanya. Jadi kalau seorang murid cinta sama guru itu biasa, tapi kalau seorang guru cinta terhadap muridnya itu baru luar biasa. Seorang murid cinta sama guru itu hal yang wajar, itu hal yang wajib, yang pasti. Tapi ketika nama si murid ada di hati guru, berarti itu murid luar biasa di hadapan gurunya. Sehingga kita harus bagaimana caranya cinta terhadap guru kita, dan kita harus berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan cinta dari guru kita. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu dulu begitu tabah dan sabar terhadap gurunya, sampai hampir setiap hari digoda sama gurunya, diceburin ke sungai waktu di masa-masa dingin. Tetap gak jadi masalah, tetap beliau cinta sama gurunya, ta'zim sama gurunya, dan lain sebagainya, menghormati gurunya. Mungkin kalau anak murid zaman sekarang, kalau diuji sama gurunya udah ngambek duluan. Apa ya orang sini bilang ngambek ini ya? Merajuk. Wah, rada-rada Malaysia nih, bahasa Upin Ipin. Ya, mungkin sudah merajuk dia, mungkin sudah ngambek dia sama gurunya. Itu zaman sekarang, makanya banyak murid sekarang nggak berkah. Kenapa? Hubungan sama gurunya nggak baik, hubungan sama gurunya nggak bagus. Tapi mereka orang-orang soleh, kenapa bisa berkah? Karena hubungan dengan guru mereka baik dan bagus. Syekh Abdul Qadir Jailani dijorokin ke kali dalam musim dingin sampai kedinginan, dicaci maki di hadapan teman-temannya, tetap dia tabah, tetap dia sabar, tetap dia bakti sama gurunya, tetap dia hormat sama gurunya. Sampai teman-temannya nggak tega, sampai ngomong sama gurunya, guru jangan keterlaluan sama Abdul Qadir, kesian. Apa kata gurunya?
wahai muridku, ketahuilah Abdul Qadir adalah muridku yang paling aku sayang, dan aku sedang membantu dia untuk supaya cepat menjadi wali min auliyaillah. Jadi ujian kalau dari guru itu pengangkatan derajatnya lebih tinggi lagi. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya punya guru namanya Habib Abdullah bin Tahir. Satu ketika Habib Abdullah bin Tahir datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Hei Abdullah, saya pengen ke kamar mandi, siapin sendal. Baik guru, disiapin sendal yang terbaik, sendal bagus, ditaruh, kemudian dipakai sama gurunya, masuk kamar mandi, kemudian berwudu. Itu guru keluar kamar mandi, sendalnya dilepas. Setelah sendal itu dilepas, berpisah dengan kaki gurunya oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu sendal diambil, bekas airnya diusap ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumi, ditaruh plastik, ditaruh di dalam lemari, dan sampai dia meninggal nggak pernah dipakai itu sendal karena bekas gurunya. Sehingga dengan hal itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang soleh, hubungan dengan gurunya baik. Sehingga ayo, oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan para ulama, perbaiki hubungan kita dengan majelis-majelis ilmu, khususnya orang tua zaman sekarang. Ayo ajak anak-anaknya untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini zaman akhir. Ini zaman sudah kacau luar biasa. Jangan Anda merasa aman di saat ini, karena ini akhir zaman. Wa gharibus saah. Sekarang ini udah dekat kiamat. Sampai para ulama mengatakan laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu dan para ulama, manusia sudah kayak binatang. Balhum adol, bahkan lebih bejat, lebih berat, lebih biadab dari binatang. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Jangan berpangku tangan. Apalagi sebentar lagi kita mau akhir tahun nih. Anda sudah tahu akhir tahun akan apa ada yang terjadi. Banyaknya nanti wanita-wanita bakal dirusak nanti zaman sekarang. Dan kalau sudah banyaknya kemaksiatan yang sudah merajalela, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nuzilul bala bi kathrati taubah di kathratil ma'asi wa dzunub. Diturunkan bala dan musibah karena banyaknya yang namanya dosa yang sudah merajalela. Hati-hati, jaga anak-anak kalian. Jangan bilang mau tahun baruan, mau ini mau itu. Jangan ajak keluar anak Anda. Jangan kasih izin keluar anak Anda. Di saat-saat itu banyaknya manusia pada bermaksiat, ajak keluar keluarga Anda baca ratib al-attas, ratib al-haddad, baca daripada ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga dan lindungi keluarga kita daripada kemaksiatan, saudara sekalian. Hati-hati. Ini sudah kacau keadaan. Kacau dengan kemaksiatan, saudara-saudara sekalian. Maka oleh sebab itu kita butuh dengan para ulama. Ini kalau nggak ada ulama, kita nggak ada yang nuntun. Kalau nggak ada ulama, kita udah rusak semua, saudara sekalian. Lebih-lebih kalau nggak ada ahlul bait Nabi Muhammad. Hati-hati saudara. Kita para habaib, kita para duriat Nabi Muhammad, datang ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri, masuk ke pelosok-pelosok, bukan untuk mencari pangkat dan jabatan. Kami datang ke masjid-masjid bukan untuk mencari harta dan juga daripada popularitas. Kami datang ke tempat-tempat antum semua bukan untuk mencari penghormatan, saudara sekalian. Enggak, tapi kami ingin melayani umat baginda Nabi Muhammad. Kalian ini tuan saya ini pelayan Anda. Kenapa demikian? Karena ini didikan baginda Nabi Muhammad. Ini didikan Rasulullah. Kami yang melayani Anda. Dengan cara apa kami melayani Anda? Mengajak Anda dekat dengan baginda Nabi Muhammad, mengajak Anda dekat dengan Rasulullah. Yang belum dekat sama Nabi, kita kenalkan sama Nabi. Yang belum suka sholawat, kita ajarkan biar cinta dengan sholawat. Kita didik satu demi satu untuk cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Peranan para habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Yang namanya titipan pasti bakal ditanyain lagi sampai nanti sama Nabi Muhammad. Nanti datang kita di hari kiamat, datang ya Rasulullah, sekarang saya ini bingung, pengen minta syafaat pertolongan. Nabi tanya, baik wahai umatku, saya kasih kamu pertolongan, tapi saya ingin tanya dulu, amanat saya dijaga enggak? Titipan saya dijaga enggak? Apa itu ya Rasulullah? Apa Nabi bilang dalam hadis? Taraktukum tsaqalain, kitabullah wa itrati. Saya tinggalkan dua pusaka, yaitu apa? Al-Quran dan juga anak keturunanku.
Idza tamassaktum bihima, kalau kamu pegangi keduanya dengan sebenar-benarnya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad. Berapa banyak dzurriyyat Nabi Muhammad yang telantar di luar sana Anda tidak mau tahu. Berapa banyak keturunan Nabi Muhammad yang menahan lapar Anda tidak mau tahu, saudara sekalian. Dulu di zaman Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang mufti besar, ulama besar. Beliau itu Syekh Khusuyu, guru di atas guru. Ini kalau udah Syekh Khusuyu berarti yang ngaji bukan orang biasa. Yang ngaji itu pakar-pakar, mufti-mufti. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari, dulu itu beliau adalah mufti besar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika beliau sedang ngajar begini, membahas masalah ahkam, syariah, kemudian datang satu perempuan. Satu perempuan datang, teruskan apa jangan? Oh iya. Datang satu perempuan kepada beliau. Ketika datang ketuk pintu, beliau lagi ngajar sama murid-muridnya. Dibuka pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan sudah tua. Kemudian akhirnya apa? Tanya Syekh Zakaria Al-Ansari, ada hajat apa? Kemudian ini perempuan bilang, wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, saya datang kemari untuk meminta zakat. Saya minta zakat ke sini. Saya adalah dzurriyyat Nabi Muhammad. Saya seorang syarifah. Saya dzurriyyat Nabi. Saya minta zakat. Apa kata Syekh Zakaria Al-Ansari? Zakat gak boleh buat keluarga Nabi. Zakat itu diharamkan buat keturunannya Rasulullah. Gak boleh nerima zakat keturunan Nabi Muhammad. Zakat itu adalah harta kotor. Keturunan Nabi ini disucikan oleh Allah dan nasnya diabadikan di dalam Al-Quran. Yutahhirkum tathira. Gak boleh zakat. Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Gak boleh kamu nerima zakat, kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Apa kata ini syarifah? Wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa saya tidak boleh zakat? Ya kata Syekh Zakaria, karena diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini syarifah bicara, saya punya 4 anak yatim di rumah, nggak ada yang ngasih saya sebutir nasi. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat? Saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad. Anak saya 3 hari belum makan, mereka anak yatim kelaparan. Saya tidak punya apa-apa dan aku adalah seorang wanita. Nangis Syekh Zakaria Al-Ansari. Mendengar jawaban demikian, kenapa? Di zaman beliau saja keturunan Nabi Muhammad banyak diacuhkan sama umat. Di zaman beliau saja umatnya Rasulullah sudah nggak peduli sama keluarga baginda Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Beliau langsung masuk ke dalam, semua bahan-bahan makanan semuanya dikumpulkan dengan berderai air mata, dia kumpulkan, dia berikan kepada syarifah. Ini syarifah, hadiah untukmu. Kalau nggak ada apa-apa, minta kemari. Saya akan jamin daripada kehidupanmu. Setelah itu baru beliau fatwakan, mulai saat ini zakat untuk keluarga Nabi Muhammad dari majalah saya dibolehkan. Jadi ada zakat itu, ada yang memperbolehkan sampai dzurriyyat Nabi Muhammad dapetin zakat boleh. Kenapa? Baitul Mal udah nggak ada dan umat Nabi Muhammad nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, sekarang saya pengen tanya, Nabi Muhammad kalau ada di tengah-tengah kalian, kemudian Nabi Muhammad ngelihat dan menyaksikan kalian nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad, kira-kira reaksi Nabi Muhammad bagaimana kepada kalian? Tinggal Anda bayangkan saja sendiri. Enggak, habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami enggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat.
Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu. Jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masya'eh, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyah Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam, Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Itu mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Muhdhar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Jadi Syekh Umar Muhdhar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Siggaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua Syekh Umar Muhdhar keturunan tadi Syekh Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Muhdhar, fam Al-Muhdhar, Habib Hasan Al-Muhdhar di sini ya Samarinda. Nah itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Muhdhar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini sebelum belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Bib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Muhdhar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir, keluar suara. Pahamin deh? Tempat duduk, karpet, kayu semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri,
Jangan ada siapapun yang masuk kamar khalwat saya ya, saya pengen khalwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdar lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah, orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya, Bu, dari semenjak anak ini melahir, kamu suka gendong. Kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya, Bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak, Bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Sehingga cangkemmu bosok gak iso digugu belas. Ngomongnya Solo melarang masuk Habib. Setiap ada haul katanya dilarang, menolak segala macam. Gatel. Cangkemmu kira iso ditoto, ngono kok ngaku beragama. Banser Pagar Nusa menolak haul, menolak masuknya Habib di Solo. Ala gatel. Banser Pagar Nusa Jogo kain. Saya ke sana, baru pulang saya. Ansor Banser Pagar Nusa lebih daripada Ansor Bansernya aja 500 personil, 500 lebih personil. Belum dari Pagar Nusa. Imat. Gak usah bikin ontren-ontren, gak usah buat perpecahan di dalam umat Islam. Para mukimat. Stop. Gak usah ngaku-ngaku Islam. Langsung saya tahu kok. Banyak sekali penyusup yang non-muslim masuk ke urusan internal muslim itu sendiri. Gak usah ngaku-ngaku NU. Gak usah. Aku sudah berapa kali membongkar, termasuk para konten kreator. Rata-rata kebanyakan adalah para konten kreator Wahabi, kaum takfiri yang suka membid'ahkan, mengharam-haramkan. Bikin numek, bikin ontren, bikin perpecahan. Orang-orang seperti itu bangsat semuanya. Haul Solo di framing sepa-sepi. Faktanya haul terbesar di tahun-tahun sebelumnya paling ramai adalah haul Solo 2024. Ontren apa meneh?
Hei umat muslim, jangan mau dibodohi, jangan mau diprovokasi oleh kelompok-kelompok yang memecah belah Islam, saudara. Hai umat muslim, Anda tahu tidak? Siapa yang memainkan tentang makam? Mereka kelompok-kelompok kaum takfiri, salafi, wahabi, yang memang ingkar dengan amaliyah Nahdlatul Ulama yang suka berziarah. Maka diviralkan, dirumorkan banyak makam-makam palsu. Supaya apa? Makam-makam yang diziarahi oleh kaum Nahdliyin supaya dibongkar semuanya. Mau asli, mau palsu, bongkar semuanya. Mau dibodohi. Banyak makam yang dipalsukan sama Habib Lutfi. Satu aja buktikan. Mana makam yang dipalsukan Habib Lutfi? Banyak makam yang dibalawikan. Satu aja balawinya siapa? Wong Indonesia kok goblok. Wong Indonesia kok gampang digoblok-gobloki oleh para aktor-aktor yang ingin membodohi publik. Los. Sowe gak nesu. Sowe gak gedabrus. Kalau ada oknum Habib, bilang sama saya. Saya hajar seperti waktu itu. Tapi nek raimu wabeh mbok pukul rata, akhlake sapa kuwi? Sing ngajari gurumu sapa? Kiaimu sapa? Kowe nyantri ning ndi? Kecuali kowe santri-santrine kelompok-kelompok takfiri, Wahabi, Salafi. Mana Haul Wali Songo sepi? Mana? Kok Haul Wali Songo? Haul Solo. Mana? Sudah jelas kalau Haul Wali Songo pertama dilakukan di Masjid Istiqlal. Kami ramaikan. Wali Songo yang asli di Istiqlal kemarin. Yo sama Imat waktu itu. Dan kawan-kawan. Tapi kalau sudah agendanya adalah menggiring opini, kalau agendanya menggiring umat Islam menjadi gak waras, saya tinggalkan. Karena Wali Songo tidak seperti itu. Wali Songo menyatukan perbedaan. Wali Songo rahmatan lil alamin. Mendakwahkan tanpa ada kerusuhan, tanpa ada polemik, tanpa ada peperangan. Hari ini terjadi apa? Mereka mengatasnamakan Wali Songo. Mereka mengatasnamakan NKRI. Mereka mengatasnamakan keturunan Wali Songo. Bahkan mereka mengatasnamakan Nusantara. Tapi kelakuannya Jokowi gatal. Menghancurkan marwah Wali Songo itu sendiri. Saudara-saudara tahu nggak? Nasabnya Wali Songo sudah dibulak-balik, digonta-ganti sama Imat dan kawan-kawan. Tapi matamu pada picek. Setiap ketemu kitab nasab dirubah lagi. Yang penting intinya satu, jangan tersambung sama Pahlawi. Itulah kelompoknya Imat dan kawan-kawan. Umat muslim sadaro. Sudah saatnya menjadi umat yang cerdas. Nek kita benci kalau Bahar, sikat Bahar. Kalau kamu benci sama Habib Rizik, sikat Habib Rizik. Kalau kamu tidak suka dengan oknum Habib, sikat oknumnya. Kami mendukung. Tapi nek raimu, ulama-ulama habaib yang ada di Nahdlatul Ulama, yang mengajarkan cinta tanah air, yang mengajarkan cinta NKRI, yang mengajarkan kebangsaan, yang mengajarkan akhlak yang baik, mbok sikat kabeh, tak idak dasmu. Surah urusan aku. Ngomong itu dusta. Saya tidak pernah peduli mau mukimat ada di seluruh Indonesia. Saya tidak mundur sejengkal pun menghadapi para mukimat di seluruh Indonesia.
Bajingan harus dilawan. Memecah belah harus dilawan. Pikirannya ikut-ikut mukimat itu nggak waras otak. Orang kalau sudah ikut-ikutan nasapan itu, otak udah nggak waras lagi semua. Kebencian isinya. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, apa Bapak Ibu itu nggak tahu bahwa ini dimainkan oleh kelompok-kelompok oknum-oknum yang ada di apologet, yang mereka para oknum-oknum non-muslim yang biasa debat-debat lintas agama, membentur-benturkan masuk, mereka adu domba sana dan sini. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda tidak merasa bahwa ini dimainkan oleh mereka para oknum-oknum, mereka orang-orang yang berpaham takfiri, Wahabi, Salafi? Emang Anda tidak paham? Siapa sih? Iki murid Bahar matamu murid Bahar. Murid Bahar matamu murid Bahar. Di saat Bahar bikin ontren-ontren di negeri ini, yang ngelawan itu bukan bapakmu, bukan mbahmu, bukan buyutmu. Sing ngelawan ya aku. Sing dimusuhi ya aku. Karo pengikutnya yang musuh ya saya yang dimusuhi. Yang melawan ya saya, bukan Imat. Bukan dapuramu. Bukan bapakmu, bukan ibumu, bukan mbahmu. Bukan kamu. Bukan Imat junjunganmu, bukan. Yang mengaku sok pribumi. Yang mengaku Wali Songo. Yang mengaku Nusantara. Yang menuduh mereka Antek Balawi itu adalah orang Belanda, Antek Belanda. Mereka Yahudi. Mereka penjajah. Mereka perubah sejarah. Giliran diundang sama penjajah Melayu. Kabur. Junjunganmu ki kaya banci. Sekarang udah dipecat dari NU. Kata Imat, mereka adalah penjajah, pembelok sejarah. Mereka adalah antek-antek Belanda, saudara. Saudara, mereka adalah antek-antek Belanda, kata si Imat dan kawan-kawan, saudara. Giliran mereka diundang, saudara-saudara, sama yang dianggap sebagai antek Belanda. Katanya dia orang Yaman, katanya dia orang imigran, orang dia Imat dan kawan-kawan ngaku pribumi. Setelah diundang, apa saudara? Setelah diundang sama yang katanya penjajah, kenapa dia? Kemana dia saudara? Kemana dia? Dia kemana? Jawab saudara. Kemana dia yang ngaku pribumi? Kemana dia yang ngakunya NKRI? Kemana yang ngakunya dia Nusantara? Kemana saudara? Jawab. Jawab saudara. Kemana ketika dia diundang sama antek-antek Belanda? Kemana? Kemana? Kemana?